Oke, topik pembelajaran kita hari ini itu adik-adik, sistem organ pernapasan pada manusia. Coba bahasa ulang. Sistem organ pernapasan pada manusia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah adik-adik mendengar penjelasan dari ibu, adik-adik mampu mengidentifikasikan organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, setelah adik-adik mengamati gambar, adik-adik mampu menyebutkan sistem pernapasan pada manusia. Yang ketiga, setelah adik-adik berdiskusi kelompok, adik-adik dapat menguraikan organ pernapasan pada manusia. Mungkin adik-adik tahu apa saja organ pernapasan pada manusia? Ada yang tahu? Hidung. Oke, organ pernapasan pada manusia itu ada 7. Yang pertama itu hidung, yang kedua faring, dan yang ketiga itu laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkelus, yang ketujuh itu alveolus. Coba adik-adik amati gambar di depan. Adik-adik ini yang namanya hidung. Mungkin adik-adik tahu apa itu fungsi dari hidung? Ada yang tahu? Udara. Oke, fungsi dari hidung itu adik-adik sebagai saluran masuk keluarnya udara pada saat bernafas. Di dalam hidung itu adik-adik ada yang dinamakan bulu hidung. Mungkin adik-adik tahu apa itu fungsi dari bulu hidung? Oke, fungsi dari bulu hidung itu untuk menyaring kotoran. Sudah mengerti fungsi dari hidung? Sudah. Oke. Yang kedua tadi apa? Faring. Faring itu merupakan persimpangan dari saluran pernapasan bagian depan dan persimpangan dari saluran pencernaan bagian belakang. Mungkin adik-adik tahu apa itu fungsi dari laring? Ada yang tahu? Tidak. Oke, fungsi dari laring itu adik-adik medium keluar masuknya udara pada saat melewati tenggorokan. Pintas suara yang ada pada organ ini, dia itu akan bergerak dan menghasilkan suara. Sudah mengerti? Sudah. Coba ulang apa tadi fungsi dari faring? Fungsi dari faring itu tadi sebagai medium keluar masuknya udara saat melewati tenggorokan. Pintas suara yang ada pada organ ini, dia itu akan bergerak dan menghasilkan suara. Sudah mengerti? Ya, Bu. Sudah, Bu. Yang ketiga tadi apa? Laring. Yang ketiga tadi laring. Laring ini dia itu terdapat di bagian belakang faring. Mungkin adik-adik tahu di dalam faring itu ada ada 9 susunan tulang raban yang berbentuk kotak. Mungkin adik-adik tahu apa itu fungsi dari laring. Oke, fungsi dari laring itu menyalurkan udara ke trakea. Sudah tahu apa itu fungsi dari laring? Sudah. Untuk menyalurkan udara ke trakea. Yang keempat apa? Trakea itu adik-adik dia itu memiliki
dia itu memiliki terdapat pada trakea itu terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Mungkin adik-adik tahu apa itu fungsi dari trakea? Oke, fungsi dari trakea itu adik-adik sebagai jalan utamanya udara atau oksigen menuju ke paru-paru. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Yang kelima tadi apa? Bronkus itu merupakan percabangan dari trakea. Jadi bronkus itu dia itu terdiri dari dua, itu bronkus kiri dan bronkus kanan. Mungkin adik-adik tahu apa itu fungsi dari bronkus? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, fungsi dari bronkus itu sebagai penyediaan jalan bagi udara berhirup yang masuk dan keluar ke paru-paru. Sudah tahu? Sudah, Ibu. Bisa ulang? Fungsi dari bronkus itu adik-adik sebagai penyediaan jalan udara penghirupan yang masuk dan keluar ke paru-paru. Sudah mengerti? Yang keenam tadi apa? Bronkiolus itu dia itu percabangan dari bronkus. Mungkin adik-adik tahu apa itu fungsi dari bronkiolus? Ada yang tahu? Untuk mengalirkan udara ke dalam alveoli. Oke. Fungsi dari bronkiolus itu untuk mengalirkan udara dalam alveoli, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sudah mengerti? Sudah. Yang terakhir apa? Alveolus itu dia itu terdapat dalam paru-paru. Merupakan dia itu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus ini dia itu dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah dan dia itu berbentuk buah anggur. Pernah lihat buah anggur? Pernah. Mungkin adik-adik tahu apa itu fungsi dari alveolus. Ada yang tahu? Sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sistem pernapasan. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk teman Eping. Jadi fungsi dari alveolus itu adik-adik sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sistem pernapasan. Sudah mengerti? Sudah. Ada yang bertanya? Sudah ada, Bu. Oke, kalau ada yang bertanya, Ibu mau bertanya. Mungkin adik-adik masih ingat apa itu fungsi dari hidung? Sebagai tempat pertama kali udara masuk ke tubuh. Besar sedikit. Sebagai tempat hidung, Bu. Oke. Hidung itu yaitu berfungsi sebagai saluran keluar masuknya udara pada saat bernafas. Kalau kalian sudah mengerti, Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, Bu. Ibu akan membagikan LKPD. Cara mengerjanya, lengkapilah sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, jelaskan fungsi dari sistem pernapasan pada manusia. Ya, Bu.
Terus kenapa lari? Oh, terbaru tuh? Terbaru. Bronkus. Sudah Ibu. Oke, dari setiap kelompok atau orang yang maju yang representasikan hasil kerja masing-masing. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1, lengkapilah sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama ada hidung, terus ada faring, terus ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkiolus, ada alveolus. Pertanyaan nomor 2, jelaskan fungsi dari sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama ada hidung. Hidung berfungsi sebagai saluran masuk keluarnya darah pada saat bernapas. Yang kedua, faring. Faring berfungsi sebagai medium keluar masuk udara saat udara melewati tenggorokan. Pita suara yang terdapat di organ ini bergetar dan menghasilkan suara. Yang ketiga ada laring. Laring berfungsi menyalurkan udara ke trakea. Yang keempat adalah trakea. Fungsinya sebagai jalan utama masuk udara atau oksigen menuju paru-paru. Yang kelima ada bronkus. Bronkus berfungsi sebagai penyedia jalan bagi udara berhirup yang masuk dan keluar ke paru-paru. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus berfungsi untuk mengalirkan udara ke dalam alveoli, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ke-8 yaitu alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sistem pernapasan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik, saya mewakili kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, lengkapilah sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama itu hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, dan yang terakhir itu alveolus. Terus soal nomor 2, jelaskan fungsi dan sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama itu hidung. Hidung berfungsi sebagai saluran masuk keluarnya udara pada saat bernapas. Yang kedua faring. Faring berfungsi sebagai medium keluar masuknya udara. Saat udara melewati tenggorokan, pita suara yang terdapat di organ ini bergetar dan menghasilkan suara. Yang ketiga, laring. Laring berfungsi menyalurkan udara ke trakea. Terus yang keempat, trakea. Trakea berfungsi sebagai jalan utama udara atau oksigen menuju ke paru-paru. Yang kelima, bronkus. Bronkus berfungsi sebagai penyedia jalan bagi udara berhirup yang masuk dan keluar ke paru-paru. Yang keenam, bronkiolus.
Bronkiolus berfungsi untuk mengalirkan udara ke dalam alveolus atau alveolus. Yang terakhir, alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sistem pernapasan. Terima kasih, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Selamat siang semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, lengkapi sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang kedua, jelaskan fungsi dari sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, hidung. Hidung berfungsi sebagai saluran masuk keluarnya udara pada saat bernapas. Kedua, faring. Faring berfungsi sebagai medium keluarnya masuk udara. Yang ketiga, laring. Laring berfungsi menyalurkan udara dari trakea. Yang berikut, trakea. Trakea berfungsi sebagai jalan utamanya oksigen menuju paru-paru. Yang berikut adalah bronkus. Bronkus berfungsi sebagai penyedia jalannya bagi udara untuk menghirup masuknya keluar dan ke paru-paru. Yang berikut adalah bronkiolus yang berfungsi untuk mengalirkan udara ke dalam alveol. Yang berikut adalah alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik adik-adik, karena kalian sudah mengerti berkaitan dengan materi kita hari ini, mungkin adik-adik bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Tidak ada ibu. Baik adik-adik, ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini bahwa organ pernapasan pada manusia itu ada 7. Dan fungsi dari setiap organ pernapasan pada manusia itu yang pertama itu hidung sebagai salur masuk keluarnya udara pada saat bernapas. Yang kedua itu faring. Faring itu berfungsi sebagai medium keluar masuknya udara saat udara melewati tenggorokan. Pita suara yang ada pada tenggorokan ini dia itu akan bergerak dan menghasilkan suara. Dan yang ketiga itu laring. Fungsi dari laring itu menyalurkan udara ke trakea. Yang keempat itu trakea. Fungsi dari trakea itu sebagai jalan utamanya udara atau oksigen menuju ke paru-paru. Dan yang kelima itu bronkus. Bronkus itu berfungsi sebagai penyediaan jalan bagi udara berhirup yang masuk dan keluar ke paru-paru. Dan yang keenam itu bronkiolus. Dia itu berfungsi sebagai untuk mengalirkan udara ke dalam alveoli, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir itu alveolus. Dia itu berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida